Soal yang terakhir sebenarnya ini konsepnya tidak ada bedanya ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya baru menyadari betapa tidak kreatifnya saya memberikan soal-soal ke kamu ya. Oke, lain kali saya akan lebih kreatif lagi. Nah, ke dalam 200 ml HNO3, jadi ada HNO3 itu ditambahkan 80 ml NH3. Nah, kemudian ditanyakan berapa pH larutan yang dihasilkan ketika mereka berdua ini dicampurkan. Nah, berarti sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ya kita harus tahu siapa yang tersisa di akhirnya. Nah, tentu saja untuk tahu siapa yang tersisa di akhirnya, hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari tahu ini bagaimana reaksi yang terjadi sebenarnya. Oke, kesalahan saya adalah saya belum pernah mengajarkan ke kamu bagaimana jika NH3 atau amonia itu direaksikan dengan asam. Apa yang akan dia hasilkan? Jadi kalau NH3 direaksikan dengan asam, dia bukan menghasilkan asam dan basa seperti yang biasa kita pelajari ya. Tapi dia bukan menghasilkan garam dengan air seperti yang biasa kita pelajari, tapi dia menghasilkan garam amonium. Apa itu garam amonium? Jadi sebenarnya begini, NH3 ini adalah basa yang sekalipun dia tidak ada OH-nya di belakang, tapi sebenarnya dia bersifat basa. Nah, bukan nama lain sih, tapi bentuk lain dari NH3 ini sebenarnya amonium hidroksida, NH4OH. Nah, jadi apa garam amonium yang dimaksud? Garam amonium yang dimaksud sebenarnya adalah garam yang terdiri atas ion amonium dengan sisa asam. Nah, kita lihat di sini. NH3 dicampurkan dengan NO3, berarti amonia dengan asam. Dia harusnya menghasilkan garam amonium. Garam amonium seperti apa yang dihasilkan? Garam amonium yang dihasilkan adalah NH4NO3. Ini amonium dan sisa asam. Sisa asam dari NO3 adalah NO3-. Agak sampai sini jelas ya. Dan dia tidak menghasilkan air lagi. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita harus tahu siapa yang tersisa, maka kita harus masuk ke dalam konsep mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mula-mula dapat kita lihat dapat kita dapatkan dari mana? Lihat soalnya. HNO3 itu dia sebanyak 200 ml dengan molaritas 0,02 molar. Berarti dia punya mol adalah 4 milimol. Sementara yang NH3 0,2 molar sebanyak 80 ml. Berarti dia punya dia punya mol adalah 16 milimol. Nah, ini reaksinya sudah setara ya. Semuanya berkoefisien 1. Nah, tentu saja ini yang menjadi reaksi pembatasnya. Ini 4 milimol. Kalau dia yang menjadi reaksi pembatas, maka kita menjadikan dia sebagai acuan. Ini 4 milimol, 1/1 kali ini. Kemudian ini 1/1 kali ini. Kali ini. Ini 4 milimol. Ini habis, ini tersisa sebanyak 12 milimol.